Mengapa negara yang mayoritasnya dihuni oleh kulit hitam penuh dengan kemiskinan? Jadi gini, Afrika sebagai benua itu emang kurang oke sih. Dari segi geografi, ukuran, dan lokasi semuanya ini kurang banget. Karena kurang okenya Afrika, kalian bakal sadar bahwa orang-orang kulit hitam itu sebenarnya jauh lebih sukses dan tangguh sebagai masyarakat daripada yang biasanya dipikirin orang. Mari kita mulai dengan gambaran umum tentang Afrika yang biasanya kita lihat. Nah, kalau dilihat nih, kita langsung kelihatan gurun yang gede banget, gurun Sahara yang terbesar di dunia. Sebagian besar lahan di sana nggak bisa diapa-apain. Terus di bagian tengah Afrika kelihatannya kayak bagus ya, banyak hijaunya dan kayaknya nih bisa dihuni kayak tanah-tanah di Eropa gitu. Tapi tunggu dulu, hampir semua hijau itu di daerah beriklim tropis, udara lembab banget, banyak keragaman flora fauna dan banyak serangga yang suka gigit. Malaria bisa bikin kekacauan di dunia manusia, tapi yang dampak kurang dikenal itu gimana nyamuk dan lalat bisa bawa penyakit yang bikin kekacauan di hewan-hewan, bikin mereka lemah dan malas gerak. Hewan-hewan di Afrika bagian tengah itu lebih lemah dibandingkan dengan di daerah lain di dunia dan kurang bermanfaat. Sementara orang-orang Eropa dan Asia bisa memanfaatkan sapi, kuda, dan keledai untuk kerja keras di ladang-ladang mereka. Orang Afrika nih nggak bisa sebanding. Ladang-ladang di Afrika secara historis memang kurang produktif dibandingkan dengan daerah lain di dunia. Karena kurangnya kekuatan hewan, orang-orang Afrika selalu harus kerja lebih keras membuat lahan mereka menjadi produktif. Terlalu sibuk dengan kerja manual yang nggak ada waktu buat merenung dan mencoba ide-ide inovatif. Terus nih, masalahnya Afrika juga punya banyak sungai, tapi cuma sedikit yang berguna buat logistik manusia. Cuma ada dua contoh bagus di seluruh benua yang sungainya cukup besar dan cukup tenang buat angkut barang besar, Nil dan Sungai Zambezi. Ada beberapa sungai besar lainnya tapi nggak selebar dan cukup tenang buat digunakan secara logistik. Bandingin deh sama benua impian kayak Eropa dan Amerika Utara. Sungai-sungai di benua-benua itu cukup besar dan alirannya cukup tenang buat perdagangan besar-besaran dan koneksi yang kuat. Terus ada masalahnya di ukuran Afrika. Afrika itu jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan di peta normal karena kesalahan proyeksi dalam mengonversi bumi yang bulat ke peta datar. Garis pantainya relatif lebih pendek untuk ukuran Afrika. Bandingin deh sama Eropa yang hampir setiap negaranya punya akses pantai. Negara-negara di Afrika yang terkunci di daratan, bahkan negara-negara yang memiliki garis pantai banyak pantainya kecil dibandingkan dengan luas negaranya. Contohnya nih Sudan, Mauritania, Aljazair, dan Kongo. Punya benua sebesar itu tapi sungainya dan pantainya sedikit banget yang berguna dan banyak serangga-serangga aneh lagi. Sejarahnya menciptakan isolasi yang besar antara orang-orang di benua itu. Secara kolektif, Afrika selama ini ketinggalan dalam revolusi pertanian, revolusi industri, dan inovasi secara umum. Meskipun begitu, ada beberapa kerajaan Afrika yang koordinatif dan terkenal di masa lalu. Selain Mesir, Zimbabwe, Kongo, dan Mali punya kekaisaran yang relatif stabil dan canggih. Tapi karena berada di benua yang jauh lebih keras dan tidak ramah, mereka nggak punya kesempatan buat lebih baik daripada kerajaan di Eropa atau Asia. Kehancuran mereka dan kekejaman kolonialisme Eropa selama ratusan tahun dan kolonialisme baru saat ini membuat semuanya semakin buruk buat orang-orang Afrika. Tapi walaupun begitu, masyarakat mereka masih berkembang dengan stabil dan budaya mereka masih kaya. Keluarga mereka masih hidup dan mereka nggak punya masalah mendasar kayak penuaan penduduk dan penurunan populasi yang banyak dihadapi negara-negara Eropa dan Asia. Mereka masih ada tanpa usaha buat dominasi dunia atau eksploitasi orang lain. Pelik banget ya guys masalah di sana. Udah sih, Indonesia emang paling nyaman, apalagi kalau koruptor nggak ada, ya nggak?